Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Reni, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi aljabar boolean dari matkul Matematika Diskrit. Pertama-tama perkenalkan Bu, nama saya Rizky Pratama Hadi Ardiansyah, NIM 2505100051. Perkenalkan nama saya Kafka Dendra Akbar dengan NIM 2505100043. Perkenalkan nama saya kalian diminang Indonesia. Tiga digit NIM terakhir saya yaitu adalah 053. Saya Farhan Hakim 5100. Perkenalkan, nama saya Berlian Ramadhani 100057. Saya Muhammad Ahmad 1001. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramsudetullah dengan NIM 2505100074. Bisa next ke materi selanjutnya, Mas. Oke, jadi misalkan B adalah himpunan yang mendefinisikan pada dua operator biner dan sebuah operator uner misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel C, B berlaku aksioma berikut. Next. Baik, aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk memodelkan logika dengan dua kemungkinan nilai saja, yaitu nol biasanya mewakili false, salah, mati, atau off. Satu biasanya mewakili true, benar, hidup, dan on. Jadi disebut juga aljabar boolean dua nilai karena semua operasi logika hanya menghasilkan dua kemungkinan nilai, nol atau satu. Ada tiga operasi utama yaitu identitas, dominasi, dan komplementasi. Baik, ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen B atau perubah-perubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus yaitu sebagai OR, yaitu sebagai N, dan not. Contoh ekspresi boolean yaitu 0, 1, A, B, A or B, A and B, not A, dan lain-lain. Dua ekspresi bernilai ekuivalen jika keduanya bernilai sama. Contohnya, ekspresi A and B or C ekuivalen dengan A and B or A and C atau A and B or C sama dengan A and B plus A and C. Sebagai catatan, setelah tanda kurung, perhatikan prioritas operator, yaitu dimulai dengan operator not, kemudian operator and, lalu operator or. Lalu ada hukum-hukum aljabar. Yang pertama itu ada hukum identitas, yang kedua hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum dominasi, yang kelima hukum evolusi, yang enam hukum penyerapan.
Yang ketujuh itu hukum komutatif, kedelapan hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan, 11 hukum 0,1. Ini ada contohnya, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A plus A komplement B sama dengan A plus B dan A yang kurung A komplement plus B sama dengan AB. Sudah benar. Jadi cara penyelesaiannya yang langkah pertama itu A plus A komplement B sama dengan dalam kurung A plus AB, kurung tambah A komplement B itu pakai hukum penyerapan. Lalu A plus dan kurung AB plus A komplement B itu pakai hukum asosiatif. A plus A plus A komplement B itu pakai hukum distributif. A plus 1 B itu pakai hukum komplement. A plus B pakai hukum identitas. Yang kedua, A dalam kurung A komplement plus B sama dengan A komplement plus AB itu pakai hukum distributif. 0 plus AB itu pakai hukum komplement. AB itu pakai hukum identitas. Fungsi boolean, ini beberapa contoh fungsi boolean fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y or xy aksen or y aksen, fxy sama dengan x aksen y aksen, fxy sama dengan x or y aksen, fxyz sama dengan xyz aksen. Setiap berubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi h x y z sama dengan x y z aksen terdiri dari 3 buah literal yaitu x y z dan z aksen. Next. Jika diteruskan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya H110 sama dengan 11, O sama dengan 11, 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Kemudian ada bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali atau biasa disebut dengan sum of product atau SOP. Kemudian yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah atau bisa disebut dengan product of sum atau POS. Jadi contohnya seperti ini. Jika ada fungsi f sama dengan x negasi y negasi z ditambah x y negasi z ditambah x y z dikatakan dalam bentuk SOP. SOP juga memiliki arti lain, bisa disebut dengan mixture. Kemudian ada fungsi G, yaitu adalah dalam kurung x plus y plus z, tutup kurung, dalam kurung tambah x plus negasi y ditambah z, tutup kurung ditambah dalam kurung x plus negasi y plus negasi z, tutup kurung, dalam kurung x negasi ditambah y ditambah negasi y, tutup kurung, dalam kurung tambah x ditambah negasi y ditambah z. Dikatakan dalam bentuk POS dikarenakan penjumlahan dari hasil jumlah atau bisa disebut dengan mixture. Next. Cara membentuk mixturn dan maxturn. Untuk mixturn sendiri
setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Next turn sebaliknya, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Next. Terus cara membentuk mixturn dan maxturn dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Misalnya kita punya dua kata yaitu X dan Y. Kita tahu bahwa untuk mencari sebuah kemungkinan yaitu adalah 2 pangkat 2, di mana X dan Y memiliki 2. Kemudian kita memiliki 4 kemungkinan. Untuk X sendiri 0011, Y 0101. Untuk mixturn, untuk suku yang pertama X negasi X negasi Y, dikarenakan kemudian suku kedua yaitu negasi X dan Y, suku ketiga X negasi Y, suku keempat X dan Y. Untuk lambang sendiri, dia memiliki lambang M kecil, tidak boleh menggunakan M besar karena memiliki arti yang lain. Juga bisa disebut dengan sigma M0, M1, M2, dan M3. Kemudian untuk mixturn sendiri, untuk suku pertama itulah Y ditambah X ditambah Y, kemudian X ditambah negasi Y, negasi X tambah Y, dan negasi X ditambah negasi Y. Untuk lambang mixturn sendiri, dia memiliki lambang M besar, bisa disebut dengan Pi, M0, M1, M2, dan M3. Next. Cara membentuk mixturn dan maxturn dari tabel kebenaran untuk 3 peubah. Untuk caranya sendiri kurang lebih sama seperti untuk 2 peubah. Cuman yang berbeda yaitu adalah bentuk kemungkinannya. Karena X, Y, Z itu memiliki 3 angka. Itulah 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Next. Contoh soal. Nyatakan fungsi boolean f(x) f dalam kurung x, y, z sama dengan x tambah y, z dalam bentuk kanonik SOP dan pos penyelesaian. Penyelesaiannya adalah melalui 2 tahap. Yang pertama SOP, maka kita cari X. Dikarenakan X tidak ada, maka kita masukkan X dalam kurung Y tambah Z. Y tambah Y 1 sama dengan XY tambah XY 1. Sama dengan karena tadi XY dan pertama dan kedua ada XY pangkat 1, maka XY dalam kurung Z tambah Z1 tambah XY. XY Z tambah Z1 sama dengan dari pertambahan di atas kita susun semuanya. XYZ tambah XYZ pangkat 1 tambah XY pangkat 1 Z tambah XY pangkat 1 Z pangkat 1. Maka dari itu disimpulkan Y1Z sama dengan Y1Z dalam kurung X tambah X1 sama dengan XY1Z tambah X1 Y1Z. Selanjutnya. Slide selanjutnya.
Jadi f x y z sama dengan x tambah y1z sama dengan x tambah y1 tutup kurung buka kurung x tambah z. Karena di sini ada dua kurung di sini, maka kita sendirikan terlebih dahulu. X tambah Y1 sama dengan X tambah Y1 tambah Z1. Dikarenakan Y1 dan Z1 tidak bisa disatukan, maka kita pecah menjadi dua bagian. X tambah Y1 tambah Z dan X tambah Y1 tambah Z1. Dan mengenai X tambah Z tadi, kita jadikan X tambah Z tambah Y1 sama dengan X tambah Y tambah Z. Dan X tambah Y1 tambah Z. Jadi, F adalah X YZ sama dengan X tambah 1 tambah Z, X tambah Y1 tambah Z1, X tambah Y tambah Z, X Y1 dan Z. Atau F X YZ sama dengan M kosong, M2, sama dengan 0, 2, dan 3. Selanjutnya, Ini aku toh, ya, konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan tiga pengubah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 14567 dan F adalah fungsi komplement dari F. F aksen adalah fungsi komplement dari F. F aksen dalam kurung X, Y, Z sama dengan 023 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk pos. F dalam kurung X, Y, Z sama dengan dalam kurung, buka kurung F aksen, buka kurung lagi X, Y, Z, tutup kurung aksen sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 aksen sama dengan M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen sama dengan buka dalam kurung X aksen, Y aksen, Z aksen, tutup kurung aksen, buka kurung X aksen, Y, Z aksen, tutup kurung aksen, buka kurung X aksen, Y, Z, tutup kurung aksen. Sama dengan X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen. Sama dengan M0, M2, M3. Sama dengan 023. Jadi F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 14567 sama dengan 023. Rangkaian logika, fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada tiga gerbang logika dasar. Yang pertama gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Rangkaian logika, gerbang logika turunan NOR, SOR, dan SINOR dengan catatan keempat gerbang di samping merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Dengan contoh tabel berikut, gerbang NAND XY, gerbang NOR X plus Y, gerbang SOR X lingkaran plus Y, gerbang SINOR Y. Next.
Penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot. Next. Kita bisa melihat peta Carnot dengan 2 variabel, 3 variabel, dan slide selanjutnya. Next. Cara mengisi peta Carnot. Bisa kita lihat di sini ada tabel bahwasanya A yang ada dalam kotakan itu termasuk tabel Maxstream, dan yang dalam kotakan putih itu termasuk dari tabel Minstream. Lalu A dan kosong itu yang berwarna merah adalah variabel A, yang berwarna biru adalah variabel B, yang berwarna kuning adalah variabel C, dan yang berwarna ungu adalah variabel D. Next. Contoh-contoh key map dengan 4 ini kita baca variabel. Dari tabel kebenaran di samping, selesaikan dengan membuat key map. Mari kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah yang langkah pertama, kita membuat tabel sesuai arahan dari konsep tabel sebelumnya. Next. Teknik minitasi fungsi boolean dengan peta Carnot. A. Pasangan dua buah satu yang bertetangga. Ini adalah contohnya bukti secara aljabar. F W X Y Z sama dengan W X Y Z plus W X Y Z aksen sama dengan W X Y Z Z plus Z aksen W X Y kali 1 sama dengan W X Y. Sebelum disederhanakan, F W X Y Z sama dengan W X Y Z plus W X Y Z aksen. Sesudah disederhanakan, F W X Y Z sama dengan W X Y. Next. Next. Teks minitasi fungsi boolean dengan peta Carnot. B. Kuat 1, 4 buah 1 yang bertetangga. Ini contohnya bukti secara aljabar. F W X Y Z sama dengan W X Y aksen plus W X Y sama dengan W X Z aksen plus Z sama dengan W X 1 sama dengan W X. Sebelum F W X Y Z sama dengan W X Y aksen Z aksen plus W X Y aksen Z plus W X Y Z plus W X Y Z aksen. Sesudah F W X Y Z sama dengan W X. Next. C. Kuat 2. Ini contohnya sebelum F W X Y Z sama dengan W X Y aksen Z aksen plus W X Y aksen Z plus W X aksen Z Y aksen Z aksen plus W X aksen Y aksen Z. Sesudah F W X Y Z sama dengan W Y aksen. Next. D. Oktet 8 buah 1 yang bertetangga. Ini contohnya sebelum F W X Y Z sama dengan W X Y aksen Z aksen plus W X Y aksen Z plus W X
YZ aksen plus WXY aksen Z plus WX aksen Y aksen Z aksen plus WX aksen Y aksen Z plus WX aksen YZ plus WX aksen YZ aksen. Sesudah F WX YZ sama dengan W. Next. Penggulungan. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa A. Peta Karnaug normal dengan 3 berubah. B. Peta Karnaug sisi kanan dengan sisi kiri ditautkan seperti digulung. Next. Tips menyederhanakan peta Karnaug. Pertama-tama, kelompokkan satu atau true yang bertetangga sebanyak mungkin. Lakukanlah dengan mencari oktet terlebih dahulu, lalu kemudian kuat, lalu yang terakhir pasangan. Hal itu harus dilakukan secara berurutan. Keadaan don't care. Don't care yaitu kondisi input yang outputnya bebas, bisa 0 atau 1. Hal itu tidak mempengaruhi fungsi tersebut. Cara menyederhanakan keadaan don't care. X itu boleh jadi 1 ataupun 0. Pilihlah yang sangat menguntungkan. Nah, kita tuh harus memprioritaskan untuk grup yang terbesar. Nilai X yang membantu memperbesar grup bisa kita anggap sebagai 1. X yang tidak terpakai bisa kita anggap sebagai 0. 1X boleh di banyak grup. Jadi itu misalnya ada 1, nah sampingnya X. Nah itu kita boleh jadi 1 untuk menjadi pasangan. Contoh soal peta Karnaug. Diberikan fungsi boolean F dalam kurung A, B, tutup kurung sama dengan sigma M dalam kurung 0,2, 3, tutup kurung. Pertanyaannya, A. Buatlah tabel kebenaran. B. Gambarkan peta Karnaug. C. Sederhanakan fungsi menggunakan peta Karnaug. D. Tuliskan bentuk sum of product SOP yang disederhanakan. Jawaban yang A diberikan F A, B sama dengan sigma M 0,2, 3. Lalu kita masukkan dalam tabel. Nah, ini kan 0. 0 yang tertera di sini itu angkanya 1. M0 1, M1 karena tidak ada jadi 0, M2 karena ada jadi 1, M3 karena ada jadi 1. P. Peta Karnaug. Penjelasan isi peta. Sel A sama dengan 0, B sama dengan 0, sama dengan 1. M0. Nah, ini sama seperti ini, sama sebelumnya.
Sudah selesai, Kak. Selanjutnya yang C, pengelompokan dan penyederhanaan. Jadi di grup 1 itu ada pasalnya sama, satu-satu di sini. Dan ada grup 2 yang ke arah kanan. Grup 1, A aksen, B aksen. Plus A, B aksen. Nah, ini kita faktorkan jadi B aksen dalam kurung A aksen plus A tutup kurung. Nah, ini A aksen plus A berlaku hukum komplement, yaitu A aksen plus A sama dengan 1. Lalu, habis setelah itu, B aksen dalam kurung 1. Itu hasilnya B aksen. Lalu untuk grup 2, A, B aksen plus A, B. Ini bisa kita faktorkan, A-nya karena sama, kita pisah A buka kurung B aksen plus B tutup kurung. Nah, B aksen plus B ini berlaku hukum komplement. Nilainya yaitu 1. Jadi A dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan A. Hasil akhirnya F A, B sama dengan B aksen plus A. D. Fungsi boolean yang disederhanakan. SOP. Seperti yang kita tahu, hasil akhirnya yaitu F buka kurung A, B tutup kurung. Sama dengan B aksen plus A. Nah, ini kita bikin gerbang logikanya. Di sini terdapat A dan B. Lalu di sini B dinotkan menjadi B aksen atau negasi B. Lalu A dan negasi B itu kita OR-kan menjadi F sama dengan B aksen OR A atau F sama dengan B aksen plus A. Implementasi gerbang logika. Nah, di sini ada gerbang not, jumlahnya yaitu 1 untuk B aksen. Nah, lalu ada gerbang OR yang jumlahnya 1 untuk B aksen plus A. Nah, total gerbang yang kita punya yaitu ada 2. Yang pertama gerbang not, lalu ada gerbang OR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.